Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 32. Pada malam hari ini kita memasuki materi keempat di periode 32, yaitu dengan topik perpajakan belanja APB Desa yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Materi kita malam ini yang ditunda malam kemarin, yaitu pajak dalam APBD desa. Jadi sesungguhnya pajak itu baik APBD, APBN, dan APBD desa sama saja ya. Namun yang membedakan klasifikasi belanjanya itu sendiri untuk APBD desa. Baik, dasar hukumnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2022 ya. Jadi klasifikasi belanja desa itu memang sudah harus dituangkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah desa, yaitu RKPD desa ya. Kalau ada RKPD daerah, ada juga RKPD desa. Dokumennya adalah RKPD. Jadi klasifikasi belanja itu kita kenal ada berkaitan 5 ya. Pertama berkaitan dengan penyelenggaraan desa, pemerintah desa, berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, kedaulatan, dan mendesak di desa itu sendiri ya. Jadi ada 5 klaster klasifikasi belanja. Tentu kita bisa tahu ya bahwa kalau penyelenggaraan belanja penghasilan penyelenggaraan pemerintah desa itu adalah berkaitan dengan penghasilan tetap, tunjangan atau proporsional pemerintah desa dan seterusnya ya. Sedangkan kalau pelaksanaan pembangunan desa ya pendidikan, kesehatan, kawasan pemukiman dan seterusnya. Nah, kalau untuk pemberdayaan masyarakat desa ya tadi kelautan, pertanian, peningkatan aparatur desa. Jadi ada juga peningkatan aparatur desa ya, pemberdayaan perempuan, koperasi UMKM. Jadi BUMDes itu sendiri ya salah satunya ya adalah dari koperasi usaha mikro kecil dan menengah atau dukungan penanaman permodalan atau perindustrian. Ada juga pembinaan masyarakat desa, masalah ketanaman dan keterlibatan, kebudayaan, keagamaan, olahraga, lembaga masyarakat. Nah, ada juga kalau penanggulangan bencana ya, tapi penanggulangan bencana untuk skala lokal ya, keadaan darurat ya, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak. Inilah yang menjadi klasifikasi belanja desa itu sendiri yang tertuang dalam mana? Dalam RKPD desa. Jadi sebagai pemeriksa tentu hal ini ya, pemeriksa untuk kabupaten kota tentu hal ini bukan hal yang yang khusus, tapi yang biasa saja ya. Kalau kita ingin melihat RKPD desa ataupun dinas pemberdayaan masyarakat misalnya desa, ini juga akan menjadi bahan review, bahan kajian ya, pengamatan, monitoring dalam hal klasifikasi belanja desa. Nah, jenis belanja desa diklasifikasikan ya. Pertama ada 4 ya. Pertama belanja pegawai. Ya, belanja pegawai ini dianggarkan ya tunjangan, penerimaan lainnya, bagian sosial, kepala desa, perangkat desa dan BPD.
Ada juga belanja desa yang manfaatnya ya kurang lebih dari 12 bulan. Operasional misalnya, pemeliharaan sarana desa, kegiatan sosialisasi, operasional BPD, insentif RT RW ya, seperti bantuan sosial, bantuan operasionalnya, pemberian barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini yang nilai manfaatnya ya di bawah 12 bulan. Yang selanjutnya ada belanja modal. Nah, belanja modal di semua definisi termasuk belanja desa itu digunakan untuk pengeluaran yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Jadi yang keempat adalah ada belanja tidak terduga ya skala lokal desa. Yaitu sesuai tadi di sebelumnya yaitu penanggulangan, bencana, ya, keadaan darurat dan keadaan mendesak. Kriterianya apa? Yang pertama bukan merupakan kegiatan normal aktivitas desa dan tidak diprediksi sebelumnya. Tidak dapat ya, tidak diharapkan berulang kembali ya, berada di luar kendali pemerintah desa. Jadi ini kriteria untuk jenis belanja desa yang diklasifikasikan. Jadi ada 4 poin. Nah, bagaimana dengan perpajakan? Perpajakan dalam lingkup pemerintah desa ini ada 4 pasal ya selain PPN ya, pajak pertambahan nilai. Pasal PPH pasal 21 ya berkaitan dengan apa? Semua dengan pekerjaan, jasa, kegiatan orang pribadi atas pajak dan sebagainya, honorium, tunjangan dan lain-lain. Apabila tidak melebihi batas ya, ini catatan, apabila tidak melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak, maka bendahara wajib memotong pajak untuk dirinya sendiri ya, misalnya. Berarti dia potong pajaknya ya, potong pajaknya. Ada juga di PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini pemotongan pajak ya, yang wajib pajak ya, yang wajib ya, pemotongan pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak atas kegiatan misalnya perdagangan, penjualan, pembelian ya, di atas 2 juta. Bukan transaksi dipecah ya. Kalau tarifnya ini 1,5% itu apabila memiliki MPP. Jika tidak memiliki MPP maka tarifnya adalah 3%. Sedangkan di PPh pasal 23 ya pajak dikenakan atas penghasilan modal dan jasa ya, penyerahan jasa masuk juga ya, penyerahan jasa ya, hadiah atau penghargaan selain yang dipotong di PPh pasal ya pasal 22 ya, pasal 2. Tarif ini apabila memiliki ya MPP 2%, tidak memiliki 4%. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa pemotongan melaporkan. Jadi dia yang melaporkan gitu. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa pemotongan dia yang melaporkan ke kantor pajak. Ya, jadi bukan bendahara. Pihak PPh pasal 4 ayat 2 ya pihak PPh final ya atas pembayaran sewa tanah misalnya dengan tarif 10%. Pengalihan hak atas tanah dengan tarif 5%. Nah, ini ya ini ketentuannya 1,7, 2,6, 2,6, 4% dan sampai 6% ini kita lihat di PP 9 tahun 2022 ya tentang pengenaan pajak ya jika penyedia misalnya penyedia jasa konstruksi ya PK ini dengan SBU kecil atau sasaran keterampilan ya sertifikat keterampilan kompetensi 1,7 ya. Kalau 4% jika penyedia jasa konstruksi tanpa memiliki sertifikat berusaha ataupun sertifikat kerja kompetensi ya, kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan dan seterusnya ya. Jadi PPh pasal 22 ini kombinasi nih ya, mulai dari sini ya 1,7 sampai 6% ini kita bisa lihat di PP 9 tahun 2022 ya untuk kalau kita menggunakan jasa dari penyedia konstruksi atau konsultan ya. Jadi ini ya
jasa konsultan khusus si penyedia memiliki SBU atau SSKK usaha perorangan. Ini ketentuan di PP terbaru. Jadi kombinasi di PPH pasal 4 ayat 2 ini adalah tadi ya, dengan ketentuan tentang perpajakan penghasilan termasuk juga untuk pekerjaan khusus atau jasa konsultan itu sendiri ya. Jadi cukup sederhana, ada 4 pasal yang mengenainya. Oh, terhapus ya. Terhapus tadi. Intinya kalau untuk PPN ya, ini dikenakan PPN ya. Jadi tetap dikenakan PPN berdasarkan penyerahan ataupun juga tarif ya, tarif yang sudah berlaku di sekarang. Tarif berlaku sekarang di Undang-Undang 7 tahun 2021 ini tentang harmonisasi perpajakan, PPN itu adalah 11%. Nah, pajak desa ya, jadi pajak desa untuk belanja gaji yang statusnya non PNS atau BPD, itu PPh pasal 21 ya, 5% dari penghasilan neto ya bersih atas penghasilan tidak kena pajak. Nah, belanja modal ya juga tentang PPh pasal 23 dia ya 2% ya. Ini 10% ya, 11 ya. Ini 11%. Ya, sama ya. Jadi belanja barang dan jasa demikian ya. Nah, kalau belanja seperti material, ATK, makan minum yang bukan jasa catering, tetap ya kena pajak makan minum ya, pajak makan minum ya, pajak daerah ya, pajak daerah. Ya, pajak daerah. Jadi kita lihat termasuk juga kena PPh pasal 22, 1% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ini kita lihat ya, kalau makan minum ini kita lihat di peraturan ini ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2022. Kalau untuk PPh pasal 22 kita lihat 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017. Makan minum rapat misalnya di sebuah desa, pengadaan pakaian percetakan, ya PPh pasal 23 gitu. Tapi kalau untuk makan minumnya tetap kena pajak daerah. Jadi tidak dikenakan lagi PPN ya, tidak dikenakan lagi. Tapi PPh tetap dikenakan ya. Honor narasumber ahli atau pekerja ya, dia kena PPh pasal 21 sama ya. PPh pasal 21. 5% dari 50% dari penghasilan bruto ya. Nah, untuk tukang, ya untuk upah tukang juga, ya PPh pasal 21, ya pasal 21 5% dari penghasilan neto. Untuk penghasilan tidak kena pajak. Sama juga sewa kantor ya, sewa kantor, sama juga dia PPh pasal 4 ayat 2. 10% dari nilai sewa. Kita lihat di Permen Dirjen ya, pajak nomor 27 tahun 2002. Sebagai contoh ya, sekretaris daerah berstatus PNS sesuai dengan ketentuan di atas tadi dikenakan PPh pasal 21. Namun perlu diketahui ya, PPh pasal 21 ini sekretaris daerah dipungut disetor oleh bendahara pemerintah ya, atau bukan bendahara pemerintah di daerah ya, atau bukan bendahara desa itu sendiri. Selanjutnya, untuk perangkat desa yang non PNS yang menikah satu orang anak, istri tidak bekerja, dengan penghasilan 10 juta ya, dan gaji tunjangan setahun ya, berarti rumusnya adalah 12 kali 10 juta misalnya ya tunjangan. Biaya jabatan, biaya jabatan ini ya 5%. Jadi biaya jabatan perlu diketahui baik itu gaji PNS atau non PNS itu dia 5% ya, 5%. Nanti kita lihat rumusnya setahun ya, jadi 6 juta kali tunjangan ya. Ya 6 juta. Ya. 120 ya. Penghasilan tidak kena pajak ya, bisa tahun 2018 dengan satu istri dan satu anak 63 juta.
penghasilan neto gaji dan tunjangan ya, gaji dikurangi PTKP ya, 57. PPH ya, tarif kali PPH neto 5% kali 57 ini. PPH pasal 1 ya, PPH juga untuk 1 bulan, misalnya 1 tahunnya ini 1 bulan, berarti untuk per bulan PPH-nya ya, untuk PPH-nya adalah 237. Nanti kita lihat rumusnya ya di slide berikutnya. Nah, misalnya juga bendahara desa melakukan pembelian besi dengan ukuran diameter 12 mili, seharga 5 juta ya. Maka dikenakan PPh pasal 22 yang harus disetor, yang harus dipungut oleh bendahara. Ya, berarti 1 juta, 5 juta kali 1,5. Ya. Jadi sebesar 75.000 ya. PPN yang wajib disetor dan dipungut oleh bendahara desa adalah, kalau untuk PPN ya, ada 11 kali 5 juta, berarti menghasilkan 550.000 rupiah. Bendahara desa misalnya melakukan servis elektronik misalnya dengan biaya 3 juta. PPh yang wajib dipotong oleh bendahara sebesar 2% kali 3 juta, yaitu 60.000 ya, bukan 60 juta ya. 60.000. PPN yang diwajib itu 11 ya, berarti 3 juta 330 ya, bukan 60 ya. 3 juta ya. 3 juta saya kurangi dulu. 3 juta. 15. 3 juta. Berarti ya. Dari 2% ya. Oh, 60.000 ya. Saya 60.000 ini. Para ketiga. Jadi PPN wajib ini ya sama ya, 11%, 330.000. Misalnya desa juga membangun jalur usaha tani ya, yang dirasakan oleh rekanan atau kontraktor misalnya ya, dengan nilai anggaran ya. Jadi PPN-nya ini adalah 11% ya. Berarti 300 juta ya, berarti 33 juta itu sendiri ya. PPh-nya ya tadi 3 juta kali 2% adalah 6 juta ya. Jadi pengenaan untuk misalnya pekerjaan jalur usaha tani adalah 33 juta rupiah. Baik, bagaimana sih saya kasih ada sedikit ya kaitan menghitung gaji misalnya ya. Tambahan materi. Contoh menghitung PPh pasal 21. Ini sudah ada di YouTube saya sebelumnya ya. Contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, atau TNI Polri sampai bekerja Januari sampai Desember. Misalnya Tuan Kurniawan pegawai negeri sipil, status kawin memiliki 3 anak. Telah memiliki KWP, MPWP, bekerja di suatu instansi. Menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulannya ya. Jadi PNS ini, anggota Polri ini menerima ya penghasilan secara teratur untuk setiap bulannya. Misalnya gaji pokok ya, gaji pokok 5.400.000, tunjangan anak, tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatan ini 5% ya, 5%. Ini ada di peraturan PMK ya. 2015. Tunjangan jabatan, tunjangan beras ya, pembulatan. Jadi brutonya ya ada kurang lebih 7 juta 779.800. Jadi kita peroleh informasi ya tadi ya, kita pindahkan 7 juta. Pengurangannya adalah ya biaya jabatan ya 5% kali ini total bruto. Iuran pensiun ya, iuran pensiun ini kita ketahui ya adalah 306 juta ya. Jadi kali 6 juta ini 4,7%. Jadi total adalah 781.000. Penghasilan netonya ini ya setelah pengurangan dari ini berarti 84
ya 7.700.000 ya. 7.072.950. Penghasilan neto di setahun kan adalah 84 juta. Berarti kan sudah catatan uang pensiun ini gaji pokok ya, jadi gaji pokok ini kenapa dapat 6 juta ini gaji pokok ditambah tunjangan istri ya, gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak ya. Jadi menghasilkan 6.650.800 ya. Jadi uang pensiun ini yang angka dari ini tambah ini, tambah ini dan tambah ini ya. Informasi ya. Ya. Penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak ini menurut untuk wajib pajak kan 54 juta. Status kawin 4 juta, tanggungan 36. Jadi menurut PMK ini adalah 72 juta. PKP ya, penghasilan kena pajak. Bagaimana caranya penghasilan? Ya, bagaimana caranya penghasilan kena pajak? Kita lihat ya 84 juta dikurangin PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, kawin kategori 3 dengan 3 anak ya. Kawin dengan 3 anak. Artinya apa? Penghasilan neto 84 juta ini ya dikurangi PTKP 72 ya. 72 sendiri akan menghasilkan 12 TKP ya. Penghasilan kena pajak. Pembulatannya adalah 1 12 875. PPH pasal 21 berarti kan 5% ya, berarti 643.750 rupiah. Jadi PPH pasal 21 sebulan adalah 53.000. Tambahan 20% ya, tambahan 20% lebih tinggi bagi yang belum memiliki MPP ya, tapi yang kita ketahui ya sudah bisa memiliki MPP. Jadi totalnya adalah 53.000. Itu catatannya. Jadi 12 juta ya dikali 5% adalah 600 ya. Ini 643.000 dibagi 12 adalah 53 646 ya, 6. Nah, ini lapisan perpajakan ya, lapisan perpajakan ini penghasilan kena pajak ini ya di Undang-Undang 7 2021 ini sudah kelihatan ya skemanya progresif ya, skema progresif. Kalau di atas dari sampai 60 juta 5%, 60 juta 15 sampai 250, 250 sampai 500, 500 sampai 5 miliar, 5 miliar sampai ke atas ada 35 juta. Wajib pajak penghasilan badan dalam negeri dalam bentuk usaha ya, paling sedikit sebesar 22% ya, tetap ya wajib pajak dalam negeri terbuka dan lain-lain. Itu. Nah untuk jadi matriks PTKP ini ya kalau kita lihat ya ketentuan yang berlaku. Ya, ketentuan yang berlaku ini kan ini sudah ada perubahan perundangan ya, sudah ada perubahan perundangan. Jadi saya membuat 3 kolom ini yang Undang-Undang 7 2021, Undang-Undang 36 2008 ya sudah dihapus. Termasuk di PMK 101 2016. Ya, untuk 50 untuk ya 50 penghasilannya ya 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Ditambah misalnya 4.500.000 ya. Memang penambahannya harus penambahannya itu 4.500.000 ya. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang berpenghasilan digabung dengan suami ya. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara atau keturunan, paling banyak 3 orang setiap keluarga. Ini ketentuannya ya. Sama 4.840.000. Ini berarti turun dari Undang-Undang 36. Ini penghasilan 1 juta ya, 1.320.000. Ini 15 juta ya tambah istri dan seterusnya. Di PMK ini mengikuti PMK ya. Sama di PMK juga tambahan wajib ya pajak yang kawin sama ketentuannya, sama juga ketentuannya ya. Jadi undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah tentang penghasilan tidak kena pajak ini ya, tadi ya
di bawah dari 54 juta ya. Kalau sudah di atas dari 54 juta, pastikan bahwa Anda kena pajak. Apalagi ditambah penghasilan, ditambah wajib pajak yang kawin misalnya. Kawin. Ini ya kategori yang terbaru ya. Tidak kawin, tanggungan ya. Satu tanggungan tidak kawin ya. Tidak kawin, TKI tidak kawin ini. Tapi ada tanggungannya ya. Orang tua misalnya, artinya menanggung orang tua, anak angkat dan macam-macam ya. Ini kawin, ya kawin juga tanpa anak ya, kawin satu tanggungan, dua tanggungan, tiga tanggungan. Kawin dengan penghasilan gabungan dan istri misalnya istri ya, istri ada penghasilannya juga, ya maka digabungkan. Tapi dia menunjukkan setiap pembayaran tanggungan akan bertambah pula besarnya PTKP ya. Tentu ya 4.500.000, 5 tambah 4.500.000 kan 58 ya. Tambah juga kalau tambah 4.500.000 dan seterusnya. Ini jadi tambahannya adalah 4.500.000. Wajib pajak mempunyai seorang istri misalnya, tanggungan dengan 3 orang anak. Apabila istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi pekerja yang sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan suami atau anggota keluarganya, besaran penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan ke wajib pajak A ya, berarti misalnya 72 juta ya, dari mana 72 juta? Berarti dari hasil 54 juta ya, 54 juta ditambah 45 ditambah 3 kali 4.500.000, sedangkan istrinya pada saat pada saat pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan penghasilan tidak kena pajak. Apabila penghasilan istri digabung dengan suami, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak adalah 126 juta. Ya, hasil perhitungan 72 ya ditambah 54 juta rupiah. Jadi untuk menghitung PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi yang menjadi catatan adalah di sini ya, khusus untuk desa ya, perlu dicatat bahwa kalau semacam misalnya kita membeli sebuah barang, sebuah jasa, yang harus diperhatikan itu adalah apakah pengusaha tersebut, toko tersebut PKP atau bukan PKP. Ya, jadi kalau toko atau warung ya atau kios dia bukan PKP, maka dia tidak dikenakan PPN. Kalau dia PKP ya harus dikenakan PPN ya. Syarat menjadi PKP adalah jika nilai bruto pendapatannya di atas 4,8 miliar. Itu harus dikenakan PKP. Namun itu juga wajib pajak harus melaporkan untuk mendapat pengukuhan sebagai ya pengusaha, kena pajak sendiri. Kalau tidak PKP dia cukup pajak penghasilan. Kalau ada PKP-nya ya berdasarkan pengukuhannya maka dia kena PPh dan kena PPN itu sendiri. Demikian penjelasan terhadap pajak-pajak untuk desa. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Bu. Iya, apakah terdengar suara saya? Silakan Bu. Bu. Oh iya. Iya, Pak, saya ingin bertanya ini, Pak. Dari mana Bu? Saya dari Kaltim, Pak. Oke. Di dinas mana?
Saya ini sih Pak di CV. Oke, silakan Bu. Saya masih belajar juga ini. Jadi saya ingin bertanya nih Pak. Seandainya kita ini kan sebagai penyedia, kemudian kita ini melaksanakan sebuah pengadaan bibit ternak untuk kelompok tani. Nah, dalam pengadaan ini, dalam perjalanan untuk mengantarkan bibit ternaknya ini kan diperlukan ini ya, pemeliharaan dalam bentuk Ya, treatment seperti makan atau minum eh, agar bibit ternaknya ini bisa sampai dengan sehat dan juga menghindari adanya ternak yang mati, begitu kan Pak? Nah, jadi yang ingin saya tanyakan dalam pengadaan ini itu akan dikenakan pajak apa saja ya Pak? Dan apakah pemeliharaan selama perjalanan tadi itu juga dikenakan pajak Pak? ya. Jadi kalau kita lihat ya, bibit ternak ini dia termasuk PPH ya, PPH pasal 22 ya. Jadi dia termasuk PPH pasal 22. Jadi kan ternak apa, Bu? Ayam Pak. Ya. Ya, jadi ayam juga termasuk ya PPH pasal 22. Jadi PPH pasal 22 ini dan bisa dikenakan juga dengan PPN. Apakah Ibu PKP atau bukan PKP ini? PPKP Pak. Ibu PKP ya? Ibu Wilda PKP? Bukan ya? Pengusaha kena pajak atau bukan pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak Pak. Oh iya. Nah, jadi Ibu tetap pasti dikenakan ya, pasti dikenakan PPH pasal 22 itu sudah pasti karena pasti PKP itu memiliki MPP, pajak PPH-nya itu 1,5%. Sedangkan ya pajak untuk pengadaan barangnya ya tetap adalah PPH PPN 11% Pak, Bu. Nah, bagaimana dengan pemeliharaan ya? Kalau dilihat dari jenis kegiatannya ya, baik itu pemeliharaan di perjalanan itu tetap dikenakan ya nilai barangnya Bu, ya, nilai barang dari bibit itu atau ternak itu gitu. Kalau jadi pemeliharaan bukanlah bagian dari nilai barang ya, jadi tentu tidak bisa ditotal atas pajak yang Ibu bayarkan nantinya ya. Jadi intinya adalah yang dipajak adalah nilai ya, nilai barangnya itu sendiri. DPP dasar pengenaan pajaknya itu adalah nilai barangnya. Kalau ada tambahan seperti pemeliharaan dan lain-lain itu tidak dikenakan pajak. Jadi akan sangat dilihat pasti kalau PKP pasti ada PP. Maka Ibu pasti dikenakan PPH-nya pasal 22. Oke PPH Pak. pasal 22 kalau untuk PPN-nya tetap 11% ya, tetap 11% sendiri. Dan tentu kan beda akun pajaknya ya. Kalau di akun pajaknya untuk APBN misalnya ya 920 ya berapa yang saya tahu 910. Kalau APBD yang saya tahu 920 akun pajaknya dan kalau untuk desa itu 930 untuk kode akun pajaknya ya, kode akun jenis store-nya gitu. Jadi kalau saya lihat Ibu dikenakan 1,5 PP pasal 2 dan 11%. Tidak termasuk ya, tidak termasuk nilai pemeliharaan yang Ibu lakukan tadi seperti kasih makan dan lain-lain. Itu karena itu terpisah. Makanya DPP itu dasar pengenaan pajak itu nilai perolehan, nilai penggantian. Jadi pengertian DPP itu adalah nilai penggantian suatu barang sendiri. Jadi Ibu tidak dikenakan 1,5 apa biaya pemeliharaan atau kasih makan bibit, kasih makan ternak itu sendiri, Bu. Demikian, Bu. Oke Pak. Ya, Sudah pernah kena PPH? kenapa Ibu Pak? sudah pernah kena PPH? Eh,
Belum pernah kena PPh. PPh pasal 22. Belum ya? Iya. Jadi kena PPh ya, Bia, dengan pasal 22 1,5 dan PPh. Bagaimana Bu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Cukup mungkin ya. Cukup ya Pak. Pak, sebelum kita akhiri mungkin ada close statement Pak. Ya, prinsipnya sih kalau pajak desa tidak ada bedanya dengan pajak APBD, APBN, ya. Jadi semuanya sama kategorinya. Eh, Hanya kan sumbernya saja yang membedakan, yaitu apa namanya, dari APBD desa gitu. Jadi tidak ada yang membedakan satu sama lain antara pajak sumbernya APBN, APBD dan APBD desa. Itu konsistennya. Lanjut. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.